Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah DPP dan juga asisten praktikum. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah DPP akan mempresentasikan progress report tentang apa yang telah kami kerjakan selama ini dan juga eh sampai saat ini apa aja yang udah kami buat. Boleh di next. Nah, buat pengenalan anggota tim sendiri itu ada Hanif Febrian dengan NIM G6 070, kemudian ada Raffi Pangestu dengan NIM G6 058, terus ada saya sendiri Jovatan dengan NIM G6 066, dan terakhir ada Energia dengan NIM G6 118. Nah, untuk kita sendiri itu memilih college board buat diverifikasi dan juga dibuat. Kenapa kita memilih ini? Sebenarnya college board itu dirancang sebagai asisten berbasis AI untuk membantu mahasiswa dan calon mahasiswa dalam memahami dunia perkuliahan secara lebih dalam dan personal. Nah, sebenarnya tujuan utama dari college board ini ada empat. Yang pertama itu membantu pengguna mengeksplorasi kampus impian melalui fitur Campus Exploration. Kemudian yang kedua ada memberikan akses langsung kepada alumni dari kampus tertentu agar pengguna itu bisa memahami kehidupan nyata dalam kampus. Misalnya kita ambil contoh seperti budaya, tekanan akademik, peluang organisasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada mendukung proses pengambilan keputusan akademik. Dan misalnya kita bisa pemilihan jurusan, kampus, dan bahkan gaya belajar yang cocok melalui fitur Deep Research dan Classmate Research. Terus kemudian yang terakhir yang keempat itu ada memberikan bantuan menyelesaikan tugas dengan AI tutor yang dapat memecahkan soal dari berbagai bidang. Misalnya ada kita ambil contohnya matematika, ilmu komputer, dan lain-lain. Nah, dalam pengerjaan ini sendiri kita juga mengalami beberapa masalah yang diatasi. Yang pertama itu ada ya kurang informasi real dari kehidupan kampus. Nah, itu maksudnya gimana sih? Banyak calon mahasiswa hanya mendapat info dari brosur atau website resmi dan tidak ada koneksi langsung ke mahasiswa atau alumni kampus yang dituju untuk memahami sisi nyata kehidupan kampus tersebut. Kemudian yang kedua itu ada sulitnya memilih kampus atau jurusan yang tepat. Di mana maksud ini sendiri keputusan ini sering diambil berdasarkan opini umum atau tekanan orang tua, bukan berdasarkan eksplorasi mendalam yang personal. Dan terakhir itu ada keterbatasan waktu dan sumber daya dalam mencari informasi akademik. Di mana maksud dari masalah yang terakhir ini, mahasiswa itu sering kewalahan dengan tugas-tugas dan tidak memiliki cukup waktu untuk riset manual atau diskusi panjang di forum. Oke, boleh dilanjutkan. Selanjutnya, ini adalah hasil riset pengguna yang kami lakukan. Nah, riset ini dilakukan secara wawancara kepada orang-orang yang kami wawancara secara langsung, dan hasilnya kami gunakan sebagai fondasi untuk mengerjakan proyek ini. Di sini ada total responden yang kami dapat sekitar 34 orang. Nah, yang dilakukan melalui Google Form dan juga ada wawancara secara langsung. Ini ada detail-detail dari pertanyaan yang kami ajukan. Dan sini terdapat banyak opini dari uh, orang yang kami interview. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah bagian low fidelity uh, dari college buatnya sendiri. Yang kemudian jadi landasan bagi kami untuk melakukan modifikasi dan pengembangan dari tim kami sendiri. Bisa dilihat ya, ini bagian love-nya. Ini ada beberapa halaman yang kemudian nanti akan kami lanjutkan ke tahap high fidelity. Baik, untuk selanjutnya izin menjelaskan untuk bagian komponen dan aset. Jadi di sini kita membuat semua komponen menjadi terpisah-pisah seperti ini. Jadi mulai dari yang kecil, button, teks, dan segala macamnya kita buat menjadi komponen dan kita grouping menjadi komponen yang berinteraksi satu sama lain.
Jadi untuk Figma-nya di bagian komponen di sini, kita bisa lihat ada button-button dan tulisan-tulisan, dan ada berbagai macam jenis, bisa sedang di hover atau sedang aktif, atau di sini ada yang sedang ditekan untuk loginnya, untuk sign up-nya ada yang di hover dan ditekan, dan ini untuk bagian history ada yang sedang dibuka dan ada sedang ditutup. Dan ini untuk bagian header home, ada yang sudah login dan ada yang belum login. Dan ini untuk tombol-tombolnya, ada yang hover, ada yang aktif. Dan ini tombol back ketika hover gimana, ketika ditekan gimana. Dan untuk register button, login button juga sama. Dan kita satukan lagi ke komponen-komponen yang lebih besar. Seperti di sini ada sidebar open, sidebar close, dan sidebar open saat sudah login, sidebar close, terus di sini ada message, dan message saat diketik gitu. Dan ini ada logo-logo Google, Facebook, dan LinkedIn, dan juga beserta hover dan aktivasinya ketika lagi ditekan. Dan kita buat lagi komponen yang lebih besar di sini ada right login dan left register. Artinya untuk bagian sebelah kiri kanan login dan kiri register, dan register di sini, dan juga ada komponen login di sini. Untuk nextnya bagian hi-fi. Selanjutnya setelah kita buat menjadi komponen, kita gabung-gabung komponen tersebut menjadi hi-fi. Page apa saja yang bakal ada di project kita kali ini. Pertama tuh ada page yang tertutup dan belum login. Terus ada page sidebar yang terbuka dan belum login juga. Dan di sini ada page yang terbuka dan sudah login. Lalu di sini ada history yang terbuka dan juga sudah login gitu. Dan ini untuk page login dan page registernya. Ada yang khusus buat input data dan ada yang khusus buat login untuk masuk account. Dan untuk prototipenya, lanjut ke prototype. Di sini kita tadi yang dari hi-fi kita wiring menjadi prototyping. Jadi page pertama itu adalah ketika belum login dan sidebar terbuka. Mungkin kita langsung demo aja dari prototipenya di sini. Untuk prototype di sini ada apa aja? Di sini history pertama bisa dibuka dan bisa ditutup. Dan untuk sidebar kita bisa open dan close juga. Dan di sini ada hover di bagian login dan di bagian sign up. Ada hover juga di bagian button-button ini. Dan kita bisa mengaktifasi salah satu button. Dan akan menjadi gelap seperti ini. Dan kita bisa eh, ketika diklik message, ini bakal be- berpura-pura mengetik. Dan setelah itu kita bisa klik tombol login dan bakal ke page login. Dan di login ini kita bisa back ke home tadi. eh, dan kita bisa contoh ke register. Dan dari register kita bisa ke login, dan juga dari login juga bisa langsung ke register. Di sini button-buttonnya udah kita kasih hover, dan di button login juga udah kita kasih hover. Dan di sini ketika kita umpama udah masuk email dan passwordnya dan kita klik login, kita bakal kita bakal lanjut ke page yang sudah terlihat bahwa ini sudah login gitu. Jadi ada tulisan Hai Anardia, ini contoh saja Hai user, apa yang bisa kita bantu hari ini, dan juga di sini ada di pojok kanan atas profil usernya. Jadi di sini kita sama bisa buka tutup history, dan juga bisa buka tutup sidebar, dan fungsi-fungsi lainnya tetap sama untuk tutor, untuk di research bisa kita klik, bisa kita uh, nonaktifkan juga. Dan ini juga saat diklik ada efek eh, kayak hover gitu juga. Untuk prototipenya sampai situ dulu, dan lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian rencana uji pengguna setelah aplikasi kita sudah eh, s- hampir jadi. Silakan untuk teman saya untuk menjelaskan. Oke, baik, selanjutnya setelah kami telah merancang, merencanakan dan mengembangkan apa apa ya website AI yang telah kami pilih, selanjutnya
perlu adanya uji pengguna terhadap website yang telah kami rancang. Nah, target penggunanya itu yang pertama siswa kelas SMA kelas 12 yang sedang mencari informasi perguruan tinggi karena College Board ini memang diperuntukkan untuk siswa SMA yang ingin mencari kuliah. Terus selanjutnya target pengguna yang kedua yaitu adalah mahasiswa semester awal yang masih dalam tahap adaptasi dengan dunia kampus sehingga mahasiswa semester awal ini bisa mencari informasi-informasi lebih lanjut di dalam College Board ini sendiri. Nah, untuk metode ujinya itu yang pertama ada usability testing. Jadi nantinya pengguna akan diberikan skenario, contohnya itu yang pertama, coba kamu cari tahu tentang kehidupan kampus di Universitas Indonesia, sehingga nanti pengguna akan mencari informasi-informasi dari College Board itu. Terus contoh yang keduanya yaitu adalah temukan alumni jurusan Teknik Informatika di kampus tersebut. Nanti apakah dari College Board ini berhasil untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau tidak? Terus observasi ini dilakukan untuk mencatat waktu, langkah, serta kebingungan pengguna. Terus metode ujian kedua itu ada think out loud protokol. Jadi pengguna ini diminta untuk apa ya, memberikan feedback secara terang-terangan saat menggunakan aplikasi ini, sehingga kita tahu bagian mana yang membingungkan atau tidak intuitif. Terus selanjutnya itu adalah kuesioner kepuasan. Jadi setelah pengguna selesai menggunakan aplikasi, pengguna akan mengisi kuesioner singkat untuk menilai pengalaman mereka. Nah, parameter yang diukur dalam uji pengguna ini itu yang pertama ada lama waktu menyelesaikan tugasnya itu, terus jumlah klik hingga mencapai tujuan yang mereka ingin dapatkan atau mereka butuhkan, yaitu lalu selanjutnya tingkat kesalahan atau kebingungan pengguna. Yang terakhir, kepuasan pengguna yang dihitung melalui skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Nah, selanjutnya terkait kendala proyek yang kami alami ketika mengembangkan proyek ini, yaitu yang pertama adalah padatnya beban proyek di semester 4 karena mata kuliah yang lain pun juga banyak proyek yang harus kami lakukan sehingga menyebabkan keterbatasan waktu dalam proses perancangan sehingga proses perancangan belum dapat dilakukan secara maksimal. Lalu yang kedua, proses pembuatan prototipe ini masih berada dalam tahap pembelajaran sehingga beberapa elemen desain belum sepenuhnya merepresentasikan prinsip UI UX yang ideal atau yang telah dipelajari. Kendala-kendala inilah yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pengembangan ke depan agar kualitas pengalaman pengguna juga dapat terus ditingkatkan secara bertahap. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait progress report project dari mata kuliah desain pengalaman pengguna. Kami dari kelompok 4 paralel 1 praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.